dikatakan Anda sesat? Karena dalam 2 Yohanes 1 nomor 7 Yesus berkata, sebab banyak penyesat yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itu adalah sisi penyesat dan antikristus. Tidak ada di dalam ayat itu dikatakan, kedaginganku manusia, apa yang ada dalam diriku adalah keilahian. Tidak ada. Yesus yang mengatakan, bagi mereka yang gak percaya aku manusia, dia si penyesat. Selaras dengan apa yang tertulis dalam Bilangan 23 nomor 19. Tuhan bukanlah manusia. Selaras pula yang seperti apa yang dikatakan Yesus dalam Yohanes 5 nomor 37. Bapa yang mengutus aku, yang bersaksi tentang aku, rupanya tidak bisa kalian lihat, suaranya tidak terdengar. Cair dong, diberkatilah Pak Bambu. Selaras juga dengan apa yang dikatakan Yesus, dikatakan Paulus dalam 2 Timotius 6 nomor 16. Kan gitu, dia yang bersemayam di dalam terang, dia yang tidak mampu dijangkau oleh maut, bersemayam dalam terang. Tiada seorang pun yang bisa melihat dia. Jadi berdasarkan dalil yang kita sampaikan tadi, ketika Anda sanggahkan Tuhan dan juga sesembahan kepada Yesus, maka Yesus dan juga Tuhannya Musa mengatakan Andalah si penyesat. Karena ketuhanan kepada Yesus itu sendiri dan keilahian yang diarahkan kepada Yesus itu sendiri berdasarkan prasangkaan dan juga tafsir brutal dari setiap oknum Kristen itu sendiri. Itu tafsir brutal itu. Di mana tafsir itu hadir di luar dari konteks yang tertulis di dalam teks Bible kalian sendiri. Silakan ditanggapi, Bang Franco, silakan. Oke. Jadi gini ya Pak ya. Memang kita sebagai manusia nggak layak membicarakan Tuhan ya. Karena Tuhan itu maha ya. Di keyakinan siapa aja itu mengatakan yang namanya Tuhan itu maha. Maha serba ya. Mau jadi apa kayak suka hati aja ya. Tapi kita kan komunikasi ya. Nggak apa-apalah. Jadi gini. Kalau di saya lah ya. Nggak usah di kami, di saya. Yesus itu Tuhan. Tuhan sebagai Tuhan. Yesus itu juga ya manusia. Karena memang Tuhan ya maha. Pada saat dia jadi manusia ya jadi manusia. Makanya di kayu salib kan dia memang mati secara jasmani. Karena dia saat itu menjadi manusia. Dan itu memang sudah ibaratnya sudah tertulis lah ya. Jadi pada saat dia jadi Tuhan ya itulah singkatnya ya. Bagi yang mengerti mungkin tahu lah ya, gak mengerti susah gitu ya. Persoalannya begini ya, Lefrenko itu dapat informasi Tuhan menjadi manusia itu dari mana? Jadi manusia. Siapa yang memberikan informasi kepada Anda Tuhan jadi manusia? Siapa? Itu kan ada tertulis Yohanes 3:16. Tidak ada. Bilangan 23:19 jelas. Jangan ke bilangan, ke Yohanes 3 ayat 16. Oke, silakan kita baca ya Yohanes 3 nomor 16. Ada nggak narasi yang mengatakan Tuhan menjadi manusia? Kita buka ya Yohanes 3 nomor 16. Ketampol dia. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Tidak ada narasi dari ayat ini menyatakan dan mengarah kepada Tuhan jadi manusia. Ya, kalau dikembangkan kalimatnya kan tergantung orang yang mengembangkannya gitu loh. Mau dikatakan tidak ada narasi, ya itu tergantung orangnya gitu. Jadi kalau orang jangan, kita nggak pernah ada tafsir. Mungkin di orang abang ada tafsir, di kami nggak ada istilah tafsir. Hanya iman yang berbicara ya. Jadi nggak ada istilah tafsir di kami, itu masalahnya. Itu tafsir iman yang bicara. Nah, gini ya. Jelas di dalam Keluaran 33 nomor 20 juga dikatakan
manusia itu ya tidak akan bisa hidup ketika melihat Tuhan. Binasa manusia kalau melihat Tuhan. Sementara dalil Yohanes 3 nomor 15 yang Anda sampaikan tadi, tidak ada satu pun atau satu kata pun di mana di dalam ayat itu bernarasikan Tuhan jadi manusia. Atau tuh manusia itu adalah Tuhan, tidak ada. Makanya dikatakan Yesus, kalau kau nggak percaya aku manusia, kaulah si penyesat dan antikristus. Dan di dalam Matius 7:22 nomor 23 pun dia mengatakan, di hari terakhir banyak orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami berbuat demi namamu, bermukjizat dengan namamu, mengusir setan dengan namamu? Apa kata Yesus? Pada saat itu aku akan berterus terang kepadamu, kepada mereka, enyahlah kau dari hadapanku sekali membuat kejahatan. Aku tidak mengenal engkau, kata Yesus. Ya, betul. Betul, itu bagi yang jahat lah ya, yang pembuat kejahatan. Mau dua nggak juga. ada di situ Tunggu, sabar. Kan kejahatan yang dimaksud Yesus di situ adalah ketika Anda memanggil Yesus Tuhan, bermukjizat dengan nama Yesus, bernubuat dengan nama Yesus, mengusir setan dengan nama Yesus, itu adalah kejahatan dipandang oleh Yesus. Karena berdasarkan ayat 21-nya, Matius 7:21-nya, Yesus menyatakan bahwasanya orang-orang yang masuk ke dalam kerajaan Allah adalah mereka yang mengikuti kehendak dari Bapa dia. Kehendak dari Bapa yang telah mengutus dia. Sementara Bapa yang telah mengutus Yesus ini berkehendak menjadikan Yesus itu utusan dan menjadikan dia adalah anaknya yang dikasihinya, gitu loh. Tidak ada didapati satu pun narasi di Bible di mana Bapak berkehendak menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan juga sesembahan umat Kristen atau bahkan manusia, tidak ada. Ya, jadi udah. Iya, silakan. Nah, jadi gini, kan tadi di awalnya kita yang percaya Tuhan itu maha, ya kita harus percaya. Kalau nggak percaya Tuhan itu adalah maha, ya apa boleh buat. Jadi gini, itu kan semua ada proses. Sama kayak tadi abang bilang, Tuhan itu nggak bakalan bisa kita lihat secara nyata. Mungkin kalau kita lihat kita langsung terbakar, kita langsung putus, langsung mati atau gimana. Jadi dia datang sebagai manusia gitu loh. Biar bisa ketemu dengan kita. Sama kayak saya dengan abang, kita nggak akan ketemu kalau nggak ada ini apa TikTok namanya ini ya. Nggak bakalan ketemu. Jadi ada media perantaranya gitu loh. Itu Bang Faru doktrin. Besarin moderator, Bang Faru Besarin moderator. Ya. Itu doktrin. Apa yang Anda katakan jangan itu tadi dulu. doktrin? Itu menurut Itu doktrin abang. dari iman Anda. Menurut abang. Bukan. Saya pastikan itu doktrin karena begini ya. Iya, Karena abang begini bisa ya. mastiin. Kalau saya nggak bisa mastiin masalahnya. Itu loh bang. Iya, masalahnya saya udah baca Bible bertahun-tahun. Tidak itu ada masalah narasi Bible masalah itu abang lah itu ya. Masalah bagi Tuhan abang lah itu. turun ke dunia jadi manusia. Ya. Dan tidak ada narasi di Bible mengatakan dengan Tuhan turun menjadi manusia itu adalah bentuk kemahakuasaan Tuhan. Tidak ada. Nah, Gitu itu loh. masalah bagi orang abang lah itu ya. Makanya orang Loh, kok abang cari. masalahku? Masalah klien lah. Aku nggak punya masalah dengan itu. Enggak. Masalahku. Aku nggak Bible masalah kalian dengan itu. mengatakan begitu, Abang yang gitu bikin loh. masalah. Betul ya. Bible kalian, makanya saya berkali-kali Jadi- mengatakan ya, iman Kristen ini terbangun setelah melakukan beberapa hal. Yang pertama membantah Bible, yang kedua membantah Yesus sendiri. Yang ketiga, menghadirkan tafsir-tafsir dalam bentuk narasi di mana tafsir dan narasi itu mengobrak-abrik isi Bible, bahkan perkataan Yesus itu sendiri. Nah inilah oke. Bang Faruk, Oke. Bang Faruk. Siap, Bentar, Sadir. Bang Franco. Bang Faruk. Pelan-pelan dikit Bang Faruk, sampai berdiri rambut Bapak itu abang kerjakan. Aduh. Slow. Ngopi dulu, ngopi. Slow kita slow. Ngopi. Merokok ya kan. Oke. Di Bang Faru ini kayaknya dari Yaman Utara ini atau Yaman Timur. Dari mana kita bang? Gimana? Abang kayaknya dari Yaman Utara apa Yaman Timur? Dari mana aslinya? Oh, saya datang dari Bapa yang telah mengutus Yesus. Enggak, aku nanya abang. Iya, Saya. Aku nanya Iya. abang.
Iya, saya datang dari Bapak yang telah Janganlah saya, mengutus. abang gitu loh. Abang datang nggak gitu, jangan saya. Aku kan nanya abang, Nah, oh iya, bukan nanya saya abangnya gitu. ini, ya abangnya ini datang dari Bapak yang telah mengutus Yesus. Sebagaimana juga Yesus datang dari Bapak yang telah mengutus dia. Oh, maksudnya asalnya gitu loh. Kita kan Iya, masih di dari planet sana bumi. saja. Kita masih planet bumi. Masih di planet bumi kita ini. Maksudnya dari mana asalnya gitu. Iya, asal saya dari Bapak yang telah mengutus Yesus. Domisili. Oh, domisili. Iya. Ya jangan dulu dilarikan. Nggak usah apa terlalu Iya. mimpi kali kita. Slow aja. Iya, saya dari Siantar, lapangan bola atas. Parel Pasaribu lah ya. Iya, Dekat humanitas. iya. Nah, jadi gitu tadi Bang Paru. Kayaknya kan tadi ada masalah. Yang pasti semua orang ada masalah. Jadi kalau masalah hal-hal seperti itu buat orang abang ya itu wajar lah ya. Karena memang nggak mengimani. Jadi gimana ya? Karena memang nggak mengimani. Jadi kalau mengimani sama kayak orang abang, kenapa orang abang bisa terima Sampai garuk keyakinan orang abang? kepala Karena orang abang mengimani kan. Garuk kepala. Nah itu dia. Jadi gini dulu, kita kalau ulas-ulas semua nggak ada benarnya, semua nggak ada salahnya kan. Jadi kalau orang abang mengimani pasti terima gitu loh. Ah gitu juga di pihak kami nggak bakalan terima karena nggak mengimani. Ah gitu tadi. Jadi seperti konteksnya tadi sama seperti hantu atau setan ya. Abang yakin nggak? Gak usah lebih percaya. Yakin ada setan atau hantu? Yakin. Yakin. Tapi pernah lihat nggak? Nah, adakah manusia yang pernah melihat setan atau iblis? Ada. Siapa? Yesus sendiri. Aku pernah nanya abang. bicara dengan- Aku nanya abang dulu. Jangan lu nanya abang lu. Itu lain cerita lagi. Gini, ya. Untuk menyatakan keberadaan sesuatu, kita tidak harus bisa melihat. Gitu loh. Tapi kita bisa belajar dengan memahami keberadaan sesuatu itu. Sama halnya dengan akal. Tidak ada manusia di atas bumi ini bisa melihat akal. Tapi nggak bisa kita pungkiri. Akal itu ada. Tapi bagaimana wujud dari akal? Nggak ada yang bisa melihat wujud dari akal. Karena akal itu tidak berwujud. Tapi keberadaan dia, ya bisa dilihat dari apa yang telah diperbuat dari orang-orang yang telah menggunakan akal. Apa yang diperbuat dari orang yang memiliki akal. Contoh, dia punya akal. Makanya dia nggak ngaku-ngaku dia punya akal. Tapi dia makan kotorannya sendiri. Berarti dia nggak berakal. Ya kan? Kedua, dia katanya punya akal. Tapi dia menyembah kepada manusia yang dilahirkan juga mati sama seperti dia. Berarti dia nggak punya akal. Karena ketika monyet saja nggak punya akal tapi dia punya otak, tidak ditemukan satu ekor monyet yang berupaya menyembah dan juga menuhankan monyet yang lainnya. Nah, oke. Jadi gini bang. Sebenarnya kan penilaian itu datang dari orang lain atau sumber lain. Mereka lah yang menilai kita atau lah mereka yang menilai sesuatu. Seandainya penilaian itu datang dari diri kita sendiri, kita akan menilai ke diri kita itu semuanya serba bagus. Poin 100, nilai 100 ya. Jadi memang wajar orang abang menilai yang lain itu apalagi nggak diterima, itu wajar kasihnya nilainya yang jelek-jelek. Sama gini bang, baru-baru ini kejadian ya. Salah satu mungkin sosok yang paling orang benci di planet ini, Donald Trump. Kenal nggak? Pernah lihat Donald Trump? Iya, itu satu kenal lah ya, kenal lah ya. Salah satu sosok yang orang abang paling kagumi lah ya, paling kagumi. Dan entah kagumnya dari segi mana, orang abang tahu itu. Enggak lah. Siapa yang kagum Donald Trump? Iya, entah kagum karena kejahatannya kan bisa. Kagum itu kan bukan karena kebaikan aja. Nah, jadi gini. Satu sisi banyak orang, mungkin jutaan orang menganggap dia ini gila. Gila ini kawan, kan gitu kan. Tapi kenapa orang gila jadi presiden? Oke, 1, 2. Gila ini kawan.
dia baru-baru ini main aset apa namanya, kripto ya, baru-baru ini. Ternyata dia bisa menang sampai 400 juta dolar dalam 17 menit. Orang mengatakan ini gila. Bisa. Tunggu dulu. Enggak, gini. Enggak, kita kan argumen yang bermain. Kau yang jadi gila di sini, kau bahas kripto menang segala macam, kau yang jadi gila di sini. Apalah kau nih? Kau bahas apa sih? Dah turun aja lah Dinda Franco ya, nggak bisa diskusi kau. Apa yang dibahas, ada pula Donald Trump. Jadi gini teman-teman ya, Bud, adik-adik Kristen ya. Di sini kita sambil berdiskusi. Kami gugat akidahmu, gugat akidahku, gitu loh. Tidak ada korelasinya dan juga pembenarannya dari apa yang kita bicarakan perihal tentang Donald Trump dengan benarnya akidahmu, tidak ada. Kalau kalian mau melakukan mirroring atau penyerangan balik kan gitu, silakan serang akidahku, silakan serang ketuhananku gitu loh, sosok yang kami sembah gitu loh, silakan berikan data-data juga dalil. Jangan ketika kita berbicara lari kita kemana-mana, bukan apa nanti ujung-ujungnya kita bahas pula anti jengkol, kan nggak cocok lagi. Donald Trump dibahas. Ya silakan buat adik-adik Kristen, baik hati dari Semenabung, lain yang selanjutnya. Pasien berikutnya silakan. Oke, VMAC, selamat bergabung VMAC. Oke, selamat bergabung Bang. Ya, Islam Kristen. Iya Bang. Islam Kristen. Saya Kristen Bang. Oke, mau diskusi kita Dinda? Boleh dikit tapi Bang ya. Iya, saya sampaikan dulu aturannya ya. Kalau Dinda mau bertanya dan saling adu argumentasi ke Bang Farouk, silakan nyalakan kameranya, tunjukkan wajahnya. Kalau belum mampu atau tak mau untuk on cam, ya, Dinda punya dua pilihan. Kita kaji tema atau Dinda bertanya setelah itu turun. Follower saya masih dikit nih Bang, jadi belum bisa kayaknya. Gimana? Follow-nya masih sedikit, jadi belum bisa on cam kayaknya. Ya, jadi pilihannya mana? Kaji tema atau mau bertanya? Masih belum bisa on cam. Iya, jadi pilih mana ini? Kaji tema boleh Bang? Oke, kaji tema ya. Tema kita hari ini, apakah otentik sesat? Yep. Cair dong, diberkati oleh Tuhan. Di dalam imannya Dinda Vimek, Yesus itu Tuhan atau manusia? Cek. Kalau menurut ajaran kami sih Tuhan Bang. Menurut ajaran kami itu siapa? Kristen menganggap Yesus itu adalah penyelamat. Siapa sosok yang mengajarkan kepada Kristen kalau Yesus itu Tuhan? Siapa sosok yang mengajarkan? Mungkin dari drama pastor pendeta seperti itu Bang. Gimana? Atau doktrin seperti itu gitu. Doktrin dari bapak-bapak gereja gitu ya? Dari doktrin dari bapak-bapak gereja kan? Iya. Oke, jika berpegang kepada doktrin bapak-bapak gereja adalah manusia, maka dalam Markus 7 nomor 7 dikatakan Yesus, percuma kau beribadah kepadaku sementara pengajaran yang kau sampaikan berasal dari manusia. Kalau begitu berarti kita mendapat pengajarannya itu langsung dari Allah seperti itu Pak? Seharusnya gini ya, tolak ukur iman, benar enggak iman seseorang ketika dia mengklaim sebuah iman dalam diri dia, itu adalah kitabnya.
Bible dalam iman kalian ya itu adalah kitab suci. Seharusnya benar tidaknya pemahamanmu dan juga imanmu itu komparasikan dengan Bible-mu. Ketika apa yang menjadi imanmu dan juga apa yang kau amalkan bertolak belakang dari imanmu, maka kamu bisa jadi kau dikatakan adalah orang-orang yang sesat. Bukan kami mengatakan, Bible-mu mengatakan kamu orang sesat. Contoh, seperti yang Bang Faru sampaikan tadi, dalam 2 Yohanes 1 nomor 7, Yesus mengatakan, sebab banyak penyesat yang muncul ke seluruh negeri, yang tidak mengakui Yesus itu manusia. Dialah si penyesat dan antikristus. Dan diperkuat lagi dengan data di dalam kitab Taurat, kan gitu. Cair dong, diberkatilah. Bila di situ dikatakan dalam Bilangan 23 nomor 19, Tuhan bukan manusia. Dan di dalam Ulangan 33 nomor 20 juga dikatakan, ya, jika manusia tidak mampu melihat Tuhan, karena jika manusia melihat Tuhan maka dia akan binasa. Dan kalaupun kau paksakan sosok yang terlihat dan dilahirkan itu adalah Tuhan, berarti berdasarkan data Bible-mu sendiri, di mana kita perjanjian lama mengatakan, Yesus sendiri mengatakan, Anda itu adalah orang-orang yang sesat. Tapi bang, itu bang, Yesus kan diketahui anak Allah katanya bang. Yang mengatakan siapa? Bible kami. Iblis yang mengatakan Yesus anak Allah. Ada itunya bang. Baca Bunda dalam Lukas 4 nomor 1 sampai 10 dan Matius 4 nomor 1 sampai 10. Iblis yang mengatakan, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu dari atas bait Allah ke bawah. Niscaya Bapa Allah akan menurunkan malaikatnya untuk menopang tubuhmu agar kakimu tidak terantuk ke batu. Iblis yang mengatakan Yesus itu anak Allah. Jadi ketika kau mengimani Yesus itu adalah anak Allah, maka imanmu itu hasil doktrin dan juga penggiringan opini dari iblis itu sendiri. Yesus tidak pernah menyatakan aku adalah anak Allah. Gak pernah. Kalau dulu saya pernah lihat filmnya yang waktu Yesus ngomong, akulah dia yang engkau nantikan atau gimana ya bang ya. Pokoknya Yesus mengklaim bahwa akulah dia, seperti itu, menyatakan dirinya itu Allah gitu bang. Nggak ada ayatnya. Oh nggak ada ya? Nggak ada. Di mana ayatnya? Ayatnya sih saya jarang buka itu bang, jadi saya kurang tahu, saya hanya tahu potongan-potongan gitu bang. Nggak ada ayatnya itu Indah. Nggak ada itu. Itu doktrin aja itu. Iya, kalau di filmnya tuh ada, cuman lupa itu bang, di menit keberapa dia ngomong seperti itu. Nah, kalau berpegang kita kepada film, ya saya dulu pernah nonton film itu. Ya, hampir 80% apa yang dikatakan tokohnya dan apa yang diceritakan itu kontradiksi dengan tertulis dalam Bible. Gak ada. Gak ada itu. Iya. Coba dibaca dalam Yohanes 5 nomor 26. Di situ dikatakan, sebab sama seperti Bapa. Ingat ya kata-katanya ya. Sebab sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya. Sebab sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, demikian juga dia memberikan anaknya mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Hidup Bapa dan hidup anak itu berbeda-beda, memiliki hidup sendiri. Mustahil Yesus mengatakan aku adalah Bapa, karena memang tidak ada narasi seperti itu dalam Bible. Yesus mengatakan aku adalah Bapa, tidak ada itu. Tapi narasi-narasi menyatakan dia dan Bapa itu adalah berbeda banyak. Contoh dalam Bible juga dikatakan ya, Bapa yang mengutus aku. Nah, berarti kan berbeda kan? Yohanes 5:37, dia yang bersaksi tentang aku. Rupanya tidak bisa melihat, suara tidak bisa mendengar. Matius 11 nomor 25 juga dia mengatakan, aku bersyukur padamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Ketika dia menyatakan syukurnya kepada sosok lain, berarti sosok lain itu bukan dirinya, gitu loh.
Sosok lain itu bukan dirinya. Ketika sosok lain itu kalian paksakan adalah dirinya, berarti dia berbicara dengan dirinya sendiri. Dia ngomong sama dirinya sendiri. Menurut ilmu kedokteran jiwa, itu orang yang sakit jiwa yang ngomong sama diri sendiri. Sakit jiwa. Tidak mungkin. Dan banyak ayat-ayat dalam Bible, contoh dalam Lukas 6 lagi nomor 12. Yesus berdoa semalam-malaman kepada Bapa. Matius 26 nomor 36 sampai 39. Yesus berdoa kepada Bapa minta kekuatan sebanyak 3 kali. Taklah mungkin Tuhan berdoa kepada Tuhan, pencipta berdoa kepada pencipta. Itu tidak mungkin. Salah satunya harus ada jadi pencipta, harus ada ciptaan. Karena dia menunjukkan kerendahan dirinya dengan dia menunjukkan kelemahannya, yaitu berdoa dan keinginannya dan meminta. Tak mungkin Tuhan itu memiliki permintaan. Sementara Yesus dalam Bible banyak kali memiliki permintaan. Banyak permintaan yang diutarakannya kepada Bapa yang tertulis dalam Bible. Berarti dia hamba. Maka benarlah tertulis dalam Matius 12 dari nomor 15 sampai seterusnya. Yesus itu hamba Tuhan, bukan Tuhan. Oke. Boleh saya itu lagi kan? Tapi kan itu diberkatilah kau Bang Hindra. Yesus kan sepenuhnya di sini menjadi itu Bang, menjadi manusia. Gimana? Putus lah. Waktu Yesus berdoa kan posisinya Yesus sebagai manusia. Di mana dia berkata begitu? Aku berdoa posisiku sebagai manusia. Di mana datanya itu? Kalau yang kita lihat kan kalau orang berdoa kan posisinya manusia. Ya mungkin si Leomart ini mau membantu Dinda Fimek ya. Enggak, saya mau nanya sama Faruk dari tadi bahas-bahas Bible. Saya mau nanya tentang Quran. Boleh, silakan. Apakah menurut kamu Quran itu firman Tuhan? Tidak? Oke, Ya. itu pertanyaannya kan? Itu pertanyaan saya. Oke. Apakah menurut kamu Quran itu adalah firman Tuhan? Quran itu wahyu kalamullah yang disampaikan Allah kepada Jibril untuk Nabi Muhammad SAW. Jelas. Ya, karena ada banyak legalitas dalam Al-Quran di mana Quran mengklaim dirinya adalah perkataannya Allah. Itu yang banyak. Oke, ini dia feedback mungkin kalau dilakukan gimana? Bentar saya tanya jawab dulu nih. Ada Titio nih TP yang bertanya. Udah sunatkah kau Faruk? Tanya mamamu. Udah pernah nengok dia mungkin. Titio, coba tanya mamamu. Mamamu bisa jawab itu. Aku udah sunat atau belum? Pasti tahu mamamu itu. Ya, gimana Fimek? Kenapa Quran tuh banyak hadisnya Bang? Quran banyak hadisnya. Aduh. Antara Quran dan hadis itu berbeda. Quran ya Quran, hadis ya hadis. Jadi ketika kau tanya, kenapa Quran tuh banyak hadisnya Bang? Itu pertanyaan yang konyol. Kenapa waktu jawab atau waktu orang nanya terus jawabnya harus pakai hadis itu Bang, nggak langsung pakai Quran gitu Bang? Gimana? Tapi kenapa kalau ada yang nanya tuh jawabnya nggak pakai Quran lalu pakai hadis? Oke, ini saya jawab ya. Kenapa ketika ada pertanyaan orang menjawab dengan Quran, dengan hadis gitu ya, bukan dengan Quran gitu kan? Gitu. Iya gitu Bang. Oke, karena begini Dinda. Hadis yang merupakan perkataan dari Nabi Muhammad SAW, diam bergeraknya Nabi Muhammad SAW, itu juga legalitas, adalah sebuah penjabaran yang disampaikan Nabi berdasarkan Quran. Dan ketika Nabi pun berkata dan dituliskan di dalam kitab hadis atau Nabi memberikan pengajaran-pengajaran, Nabi memiliki legalitas dari Allah langsung. Yang pertama, ketika dia mengklaim dirinya adalah Nabi, dia dapat legalitas dalam surah Al-Adzab 45.
di mana Allah memanggil dia, menyapa dia dengan sebutan ya ayuhan nabi. Ketika dia menyatakan dirinya adalah rasul, dia pun mendapatkan legalitas dalam surah Al-Fat ayat 29. Muhammadur Rasulullah. Ketika kita mau mengikuti dia, itu pun perintah dari Allah langsung yang terus dalam Al-Quran. Allah yang memerintahkan kita patuh kepada dia. Ati Allah wa ati Rasul. Patuhilah Allah dan patuhilah Rasul. Yang keempat, ya, ketika kita mengikuti dia, ya, itu atas rujukan dari Allah sendiri. Jika kita ingin mendapatkan rahmat, itu tertulis dalam surah Al-Adzab 21. Nah, ketika Nabi memberikan pengajaran, dia pun memiliki legalitas yang tertulis dalam Quran surah Al-Jum'ah ayat 2. Jadi ketika ada sebuah pertanyaan, di mana pertanyaan itu memiliki jawaban itu ada di dalam hadis, gak ada yang salah bagi umat muslim ketika dia menjadikan hadis sebagai dalilnya. Karena apa? Karena hadis yang disampaikan, karena hadis ini yang merupakan perkataan Nabi pun, dan Nabi memberikan pengajaran, itu ada legalitasnya juga dari Allah. Ya, sesuai dengan data yang saya sampaikan tadi, gitu loh. Berbanding terbalik dengan kalian. Kalau kita tanyalah tentang Paulus, kan gitu, siapa yang mengangkat Paulus jadi rasul? Gak ada. Berdasarkan kitab Galatia 1, Galatia 2, Galatia 3, Paulus sendiri yang mengklaim dirinya adalah rasul. Dan tidak ada juga legalitas yang dimiliki Paulus ketika dia memberikan pengajaran atau menerbitkan, mendeklarasikan iman Kristen. Karena Yesus sendiri tidak pernah menyampaikan kepada Paulus, sampaikanlah pengajaran-pengajaranku kepada orang-orang di luar dari Bani Israel, wahai Paulus. Nggak ada. Yesus pun ketika bertemu sama Paulus yang dikisahkan Yesus pun ketika bertemu dengan Paulus dalam bentuk cahaya yang tertulis dalam kitab KPR 9 nomor 3 sampai 5. Ya, Yesus tidak mengatakan wahai Paulus rasulku, tidak ada. Malah ngaco. Paulus ngaco, dia ngomong. Kenapa dia ngaco? Malah dia berkata begini, siapakah engkau Tuhan? Emang Tuhan ada berapa? Siapakah engkau Tuhan? Berarti Tuhan lebih dari satu. Ketika dia bertanya siapakah engkau Tuhan, sama halnya siapakah engkau Faruk, kata dia. Emang Faruk ada berapa? Seharusnya jika memang dia yakin dia dilihat itu Tuhan, dia langsung ngomong ya Tuhan. Baru dengan kalimat berikutnya, ini dia ngomong siapakah engkau Tuhan. Itu di situ saja sudah bisa kita lakukan kritik teks atas pengakuan dia itu sendiri, gitu loh. Kalau dia mengatakan siapakah engkau Tuhan, berarti Tuhan lebih dari satu dalam pandangannya Paulus pada saat itu. Berarti kalau itu tadi ngomong yang bahas tentang Quran dengan hadis, berarti nggak setara gitu Bang ya? Gimana? Berarti Quran sama hadisnya tuh nggak setara gitu Bang ya? Ya nggak setara, lebih tinggi Quran derajatnya. Karena Nabi sendiri mengatakan, jika kau dapati perkataanku yang bertentangan dengan Quran, maka tinggalkan perkataanku, berpeganglah kalian kepada Al-Quran, kata Nabi. Begitu. Jadi ketika kami pun diberikan contoh, ini hadis palsu, katanya dari Nabi, atau orang menceritakan tentang Nabi, gitu loh. Katanya hadis, contoh kayak aku kemarin debat sama si Syair Berdarah, dia nunjukkan narasi dalam Sirah Nabawiyah. Di situ narasinya dikatakan Nabi Muhammad SAW mengaku dicekek oleh malaikat Jibril, ditolak. Narasi itu tertolak, gitu loh. Karena atas dasar beberapa disiplin ilmu. Yang pertama, narasi itu jika dikatakan hadis, dia harus menunjukkan siapa perawinya dan juga sanad dari hadis itu tadi. Yang kedua, dia harus menunjukkan original teks dari isi hadis itu, isi dari hadis itu. Tujuannya apa? Supaya terjemahan bisa kita korelasikan dengan original teksnya. Apakah terjemahannya itu, diksi dari terjemahannya ini selaras dengan original teksnya? Jika tidak, kita kritik terjemahannya. Yang kita kritik bukan hadisnya, tapi terjemahannya. Yang keempat, ini yang paling penting.
Ketika ada narasi mengatakan malaikat Jibril mencekik Nabi Muhammad SAW di Gua Hiro ketika pertama kali menerima wahyu, itu tertolak dengan satu dalil di dalam Al-Quran, dalam surah Al-Adab 56, di mana dikatakan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikat, Jibril masuk ke dalam kategori para malaikat, bersalawat kepada Nabi. Dengan kalau diterjemahkan, ditafsirkan, ya kata salawat di situ adalah memberikan rahmat kepada Nabi. Nah, Allah saja memerintahkan malaikat untuk memberikan rahmat atau menyampaikan perkataan atau melakukan perbuatan kepada Nabi merupakan perbuatan baik. Itu perintah dari Allah. Gak mungkin lah Jibril mencekek Nabi, gak mungkin. Tertolak narasinya gitu loh. Kenapa? Kontradiksi dengan apa yang dikatakan Quran, surah Al-Adab itu tadi. Dan kami lebih condong berpegang kepada Quran. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ada informasi kepada kami, Jibril itu mencekek Nabi. Itu kan perbuatan yang menyakiti Nabi. Gak boleh. Tidak boleh, itu tidak dibenarkan gitu loh. Karena tidak dibenarkan tidak dibenarkan manusia bahkan makhluk melakukan perbuatan seperti itu, di mana perbuatan itu menyakiti Nabi, menyusahkan Nabi saja tidak boleh. Bahkan ketika istrinya berupaya melakukan perbuatan yang menyusahkan Nabi, itu langsung turun surah di dalam Al-Quran. Jangan berupaya berusaha menyusahkan Nabi gitu loh. Kalau Allah mau, bisa digantikan istrinya dengan istri wanita yang lebih baik, bahkan wanita yang kerawan daripada kamu, kata Allah. Itu tidak boleh. Jadi narasi seperti itu kita tolak. Dan penolakan kita itu berdasarkan disiplin ilmu yang kita miliki. Beda sama teman-teman Kristen. Ketika dia menolak narasi dalam Bible-nya, dia tolak dengan hawa nafsunya dan juga doktrinnya, bukan dengan disiplin ilmunya. Gitu loh. Oke. Jelas ya. Boleh nanya bang? Iya silakan. Karena kalau kamu ditanya pun udah nggak bisa menjawab lagi nih. Iya bang. Kalau yang abang tahu berapa banyak nabi bang ya? Iya, kalau dari informasi yang disampaikan Nabi kami, Nabi itu 200 ribuan bang jumlahnya. Ada banyak. Nabi dan Rasul yang kami imani itu ada 25. Yang nama-namanya termuat di dalam Al-Quran. Dan memang dalam Al-Quran disampaikan Allah, ya sebahagian dari mereka tidak kami ceritakan kepadamu, wahai Nabi Muhammad SAW. Tapi bocoran yang disampaikan Nabi kami itu ada 200 ribuan lebih. Iya 124 ribu. Kita kalau kita kan percaya Nabi itu adalah utusan Allah gitu bang ya. Kalau utusan Allah lebih pantas dikatakan Rasul. Kalau Nabi itu, ya Nabi itu sosok manusia yang dituju untuk menyampaikan takwa. Iya, bang. Tapi tidak menyampaikan wahyu. Iya bang ya. Berarti ada berapa banyak kalau yang Rasul bang? Iya Nabi dan Rasul ya yang kami imani itu 25 bang. Abang pernah dengar atau enggak pernahkah ada nabi-nabi yang menyimpang atau gimana gitu bang, atau berbeda dari ajaran Allah atau utusan Allah gitu bang? Tidak ada, karena para nabi dan Rasul itu memiliki sifat maksum, dihindari dia dari perbuatan dosa dan tercelah. Kalaupun dia mau melakukan itu, langsung diingatin dia sama Allah. Itu kelebihan Nabi. Kalau manusia kan nanti di yaumil akhir kan, dihisap dia, disidang dia tentang perbuatan baik dan perbuatan buruknya. Kalau Nabi tidak, langsung diingatkan dia pada saat itu kalau dia salah. Berarti Nabi itu pasti masuk surga gitulah bang ya kalau gitu. Sudah pasti lah. Sudah pasti, setiap Nabi dan Rasul sudah pasti masuk surga. Tapi kata aku pernah lihat di YouTube atau di podcast lain tuh, kalau Nabi Isa tuh itu juga bang ya, diakui Quran kah?
Iya, kami mengakui bahwasanya Isa ibnu Maryam pernah diutus oleh Allah untuk Bani Israel. Kami imani itu. Intinya bahasa sederhananya gini, kami percaya informasi itu. Ketika ada mengatakan Isa itu diutus untuk Bani Israel, kami percaya. Kenapa percaya? Karena Tuhan kami menyampaikan itu. Gitu loh. Tapi pernah dengar pernah lihat di YouTube juga kalau dia di Quran tuh dikatakan suci gitu Bang ya? Maksudnya Iya. itu gimana? Dia suci, dikatakan dia suci karena gini memang seluruh para nabi itu memiliki kelebihan masing-masing dari yang lainnya sesuai dengan zaman pada saat itu. Contohnya di zamannya Nabi Ibrahim, pada masa itu lagi viral ilmu kebal karena Namrud yang menjadi rival dia, ya dikisahkan adalah raja yang besar, kuat, gak pernah sakit dan gak pernah terluka dalam perang. Dan orang-orang pada masa itu menganggap Namrud itu adalah orang yang kebal, tidak bisa dilukai gitu loh. Nah viral itu, maka diutuslah Nabi Ibrahim, di mana kelebihan yang diberikan kepada dia dibakar oleh api tapi tidak terbakar. Tujuannya itu supaya manusia pada masa itu mengetahui dan memahami gitu loh, keselamatan ataupun mudarat atas manusia itu tak terlepas dari kekuasaan Tuhannya. Begitu juga ketika ini misalkan Isa ibnu Maryam diutus ke dunia, pada masa itu lagi viral masalah pengobatan gitu loh, lagi viral pengobatan karena memang gimana ya, pengobatan pada masa itu luar biasa. Mereka bisa membuat obat untuk menyembuhkan beberapa macam penyakit gitu loh. Tapi mereka berbangga diri ketika mereka mampu membuat obat untuk menyembuhkan orang. Maka diturunkanlah Nabi yang bisa melakukan hal itu gitu loh. Tanpa memberikan obat, tanpa memberikan ramuan, orang sembuh. Seperti dia membangkitkan Lazarus dari kematian, menyembuhkan orang kusta, orang buta bisa melihat gitu loh. Itu semua mukjizat dia. Tapi dia tidak bisa memiliki tapi dia tidak memiliki mukjizat sebagaimana mukjizat yang dimiliki oleh nabi-nabi sebelumnya, sesuai dengan kondisinya, zamannya gitu loh. Maka dikatakan dia suci, tapi dia tidak dikatakan agung. Oh, suci dengan agung beda Bang? Apa? Agung dengan suci beda berarti ya? Beda, lebih tinggi agung ya Bang. Nabi kami Nabi Muhammad SAW di dalam surah Al-Qalam ayat 4 dikatakan agung. Tahu agung itu definisinya gimana Bang? Gimana? Kalau boleh tahu agung itu definisi yang kayak gimana? Agung itu begini, dipastikan dia tidak akan mungkin melakukan sebuah perbuatan yang buruk ketika dia berbuat. Dipastikan dia tidak akan mungkin mengatakan perkataan yang buruk ketika dia berkata. Dipastikan dia tidak akan mungkin melakukan perbuatan atau berpikir sesuatu yang buruk ketika dia berpikir. Itu agung. Di atas ambang suci agung itu. Dan Nabi kami dikatakan agung. Satu-satunya Nabi dari seluruh para Nabi yang diklaim Allah, dikatakan Allah agung, cuma Nabi Muhammad SAW. Dan adil kan? Anda mendapatkan Nabi Isa itu suci dari Quran. Anda juga dapat informasi Nabi kami agung dari Quran. Tapi Nabi Isa alaihissalam bukan maha suci, dia suci. Nabi kami juga bukan maha agung, dia agung. Karena di atas suci dan di atas agung ada yang lebih lagi. Apa itu? Maha. Itu. Oke Bang. Kalau boleh bertanya lagi nih Bang. Maaf Bang ya, banyak tanya. Iya silakan. Tapi aku mau dulu. Ustaz dia udah monitor nggak siapa? Aku mau dulu dulu. Monitor. Ustaz bisa Ustaz? Iya monitor. Ya silakan ke Ustaz Dio aja. Lebih paten aja Ustaz Dio nih. Oke. Mau nanya nih Pak,
Kok gemetar suaramu? Kenapa kau takut kali kau? Bukan takut doang. Cuman bingung. Santai aja lah. Oke bang, oke siap. Kalau secara perbuatan berarti semua perbuatan yang tertulis di Al-Quran tuh dari Allah gitu bang. Putus suaramu bang. Mau tanya nih bang, kalau semua perbuatan yang dilakukan Nabi Muhammad berarti semuanya itu utusan dari Allah atau perkataan dari Allah gitu bang? Iya, kalau perbuatan Nabi SAW terkait dengan syariat, maka itu semua adalah wahyu dari Allah. Semua perbuatan atau ucapan yang terkait dengan syariat Islam maksudnya, itu adalah wahyu. Tapi kalau perbuatan yang sifatnya manusiawi, bukan. Dia sebagai manusia. Oh, berarti yang manusiawi yang kita lihat-lihat di podcast atau lain-lain itu perbuatan yang manusia gitu bang ya? Kok di podcast? Sejak kapan pula Nabi ikut podcast? Oh di YouTube, di channel-channel orang gitu bah, yang bahas-bahas itu. Ya apa yang dibahas? Ya perbuatan Nabi yang abang bilang, yang manusia gitu. Contohnya? Aku tanya dulu sama bang, contohnya yang perbuatan manusia itu yang kayak gimana bang? Contoh, dulu ada sebagian sahabat mengawinkan bibit kurma. Kata Nabi Muhammad SAW, kenapa kalian tidak biarkan saja? Ya mereka waktu itu langsung membiarkan. Ternyata bibit kurmanya nggak tumbuh. Maka mereka langsung melaporkan kepada Nabi. Apa yang mereka lakukan ini dibiarkan nggak tumbuh, sehingga kurma-kurmanya nggak ada yang tumbuh. Kata Nabi SAW, antum a'lamu bi umurid dunyakum. Kalian lebih tahu tentang urusan dunia kalian. Artinya dalam hal itu beliau keliru. Oke bang. Kelirunya dalam hal urusan manusiawi, urusan dunia itu bebas. Kita boleh berkreasi, boleh melakukan apa saja yang penting tidak melanggar syariat Islam. Tapi kalau terkait dengan ibadah, terkait dengan syariat Islam, itu nggak boleh ngada-ngada, harus mengikuti apa yang beliau tuntunkan. Oke bang. Maaf nih bang, kalau yang itu bang, kalau yang Nabi Muhammad mempunyai istri lebih dari satu itu bang, perbuatan manusia atau wahyu dari Allah gitu bang? Dapat legalitas dari Allah Subhanahu wa taala. Inna ahlalna laka azwajaka. Ada ayatnya. Sungguhnya kami halalkan untukmu istri-istrimu. Berarti kalau orang yang tidak dapat dari legalitas dari Allah tuh nggak boleh beristri lebih dari satu gitu bang? Laki-laki, kalau laki-laki boleh 4 batasnya. Itu ada ayatnya dalam Al-Quran. Dapat legitimasinya dari Al-Quran, dari Allah. Berarti boleh bang ya? Fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba'. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum. Nikahilah wanita yang kalian senangi 2, 3 atau 4. 2, 3 atau 4. Batasnya 4. Kenapa? Karena dulu di zaman jahiliyah sebelum datang Islam, wanita itu sangat-sangat tidak dimuliakan. Dianggap tidak lebih sama seperti binatang. Mereka tidak dianggap sebagai manusia. Mereka dianggap hanya sebatas pemuas hawa nafsu.
sebagai Nggak makhluk ada. yang lemah. Enggak. Kenapa? Kenapa, Bang? Yang maksudnya zaman dulu tuh wanita tuh kayak nggak ada harganya gitu bang ya. Betul. Datang sejak kedatangan Islam lah baru wanita itu dimuliakan. Tapi kalau Makanya setelah itu disebutkan fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum. Kalau kalian takut untuk tidak berlaku adil, maka cukup satu saja atau budak perempuan yang kalian miliki. Oh berarti kalau kita punya banyak istri ini harus adil gitu bang ya? Yes, harus. Tapi alasan boleh lebih dari satu tuh apa bang? Kalau boleh tahu sih? Itu ayat yang tidak kubacakan. Oh, Fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna wa thulatsa wa ruba'. kalau misalkan ada yang kan ada 3 misalkan, terus yang pertama nih nggak bisa terima kalau suaminya tuh nikah lagi, gimana tuh bang? Kalau sakit hati atau dan lain sebagainya gitu bang? Nah, itu kan urusan rumah tangga orang. Itu mereka yang atur. Kalau istrinya nggak suka atau dia nggak terima suaminya poligami, dalam Islam ada yang namanya mengajukan khulu, minta cerai. Tapi ada syarat-syaratnya. Poligaminya suami itu bukan syarat seorang istri untuk minta khulu. Justru dia berdosa kalau dia minta cerai kepada suaminya tanpa alasan syar'i. Alasan yang dibenarkan dalam syariat Islam. Kalau dia minta khulu, umpamanya nih contoh, dia minta khulu. Kenapa? Gara-gara suaminya umpamanya mobilnya bukan Pajero, mobil suaminya cuman Avanza. Terus dia minta cerai, minta khulu. Ini nggak boleh, haram hukumnya. Tapi kalau dia minta khulu, minta cerai dengan alasan syar'i, umpamanya suaminya mukul, suaminya tukang minum, suaminya nggak sholat, suaminya nggak menafkahi, boleh dia minta khulu, minta cerai. Nah kalau dia minta cerai, suaminya iya kan, berarti si wanita itu harus mengembalikan mahar yang diberikan oleh suaminya. Kalau dulu maharnya umpamanya seperangkat alat sholat, maka dia harus kembalikan. Atau dulu maharnya 100 gram emas, nah dia harus kembalikan 100 gram emas itu. Oh harus dikembalikan gitu bang ya? Iya itu kalau khulu. Tapi kalau suami yang ceraikan enggak. Iya paham. Tapi kebanyakan biasanya kalau ada ya suami yang kurang adil gitu bang, malah istri mudanya yang lebih dimanjakan gitu bang, gimana? Nah itu ada tadi sudah aku bacakan. Abang bisa coba buka di surat An-Nisa ayat 3. Itu kan ada solusinya di situ. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum. Kalau kalian takut untuk tidak berlaku adil, maka cukup satu saja istrimu atau budak perempuan yang kalian miliki. Kalau dulu kan ada perbudakan, Bang. Kalau sekarang kan sudah nggak ada. Seperti itu. Jadi kalau kita merasa tidak mampu untuk berlaku adil, maka cukup satu. Makanya terkadang sebagian orang dia ambil setengah aja dari ayat itu. Surah Al-Maidah itu kan ada satu ayat 3 yang diambil cuma setengahnya doang yang diambil. Fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna wa thulatsa wa ruba'. Itu doang yang diambil. Padahal itu ada lanjutannya. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum. Seperti itu. Iya bang. Tapi ada yang nanya nih bang Chandra, kalau yang dari cowoknya yang nggak bisa punya anak, misalnya istri boleh kawin lagi nggak katanya? Nggak boleh. Nggak boleh. Berarti berlaku cuma untuk suami gitu bang ya? Yes. Berlaku untuk laki-laki aja. Oke lah bang. Oke lah bang. Terima kasih banyak udah naikin dan udah diskusi. Siap. Sama-sama. Oke. Izin turun bang ya. Terima kasih banyak semuanya.
Ya, sama-sama Bang. Lah Ini kabur aku dia. suaraku yang putus-putus atau gimana nih? Ada Ustaz Dio, ada Ustaz Dio. Suaraku putus-putus ya? Enggak Ustaz Dio, normal. Oke. Mana? Ya makanya kadang gini ya teman-teman ya. Terkadang sebagian orang itu ya jangankan Kristen lah ya, jangankan Kristen yang sangat membenci poligami dan segala macamnya. Jangankan Kristen, terkadang muslimah pun ada juga yang membenci poligami. Makanya aku sering ingatkan, kalian jangan membenci poligaminya, jangan membenci syariat poligaminya. Cukup yang kalian benci itu adalah oknum pelakunya. Karena ada sebagian orang, dia tidak mampu poligami, tapi dia paksakan diri. Itu namanya hawa nafsu, bukan melakukan syariat. Kalau kita melihat dari pernikahan Nabi Muhammad SAW, ketika beliau menikah dengan Khadijah itu nggak pernah poligami loh, nggak pernah poligami. Artinya apa? Ya kalau kita sudah cukup dengan satu istri dan itu insya Allah kita mampu di situ, ya udah cukup satu aja. Jangan dipaksakan. Kenapa? Kalau dipaksakan, nah itu tadi jadi jeleknya di situ. Dia telantarkan istri tuanya, padahal istri tuanya sudah melahirkan 4 anak, 5 anak untuk dia. Sudah besar-besar jadi penghafal Quran, mungkin ada sudah yang jadi dokter segala macam. Ternyata dia lebih berat kepada istri mudanya yang umur baru 18 tahun umpamanya. Nah ini nggak boleh. Makanya syariat Islam itu sangat indah teman-teman. Nah, kalau seandainya dia mampu, dia punya kekayaan, dia punya kemampuan, dia mau poligami, dia mau nikah lebih dari satu, boleh-boleh saja silahkan. Yang masalah itu kalau nggak dibolehkan. Contoh di Kristen kan nggak boleh poligami. Sedangkan banyak tuh bos-bos Kristen tuh yang punya banyak uang, punya banyak perusahaan. Iya, istrinya satu. Tapi selingkuhannya, ayam-ayamnya, banyak kali di Jakarta itu. Contohnya Otman. Ya, semoga Allah beri dia hidayah. Berzina di mana-mana, betul. Istri satu, iya benar, istri satu. Terus diolok-oloknya poligami. Tapi selingkuhannya di apartemen Basura ada satu. Di apartemen Green Pramuka ada satu. Di apartemen Casablanca ada satu. Wih, banyak kalinya. Siapa pelakunya? Kristen. Kenapa? Dia banyak duit. Mampu dia. Terus ada yang orang bilang begini, duit adalah segalanya. Ini baru-baru tuh baru-baru di TikTok ada seorang suami, dia pengusaha juga. Tapi udah aki-aki. Terus banyak yang komentar, duit menentukan segalanya. Iya, itu dari situlah coba lihat ya teman-teman ya. Syariat Islam itu kalau kita perhatikan dengan teliti itu sangat-sangat kontras dengan fitrah manusia. Itu fakta, Bos. Kalau mau dilanggar itu ngeri. Kalau aku bisa datangkan fakta-fakta di mana ada seorang Kristen, dia suami istri Kristen. Suaminya itu buta di rumah. Istrinya seorang pengacara. Yang mau buktikan ayo aku bawa ke rumahnya. Istrinya pengacara. Tahu nggak? Si istri ini dia selingkuh dengan siapa? Dengan teman suaminya yang sering datang ke rumah. Mainnya di mobil. Mainnya di hotel. Ah, coba. Suaminya buta, nggak bisa ngapa-ngapain. Selingkuh. Ada seorang yang beragama Kristen. Pasti ada yang bilang begini, itu kan oknum Bang Dio. Nah, itulah makanya aku bilang, jangan kita bahas oknum. Kalau kita bahas oknum, aku bisa datangkan banyak oknum. Kita bahas syariat.
Kalau di Kristen nggak bisa poligami, itu bertentangan dengan fitrah, tabiat asal manusia. Kalau Kristen, Islam ya, umpamanya aku Muslim, aku punya perusahaan, aku punya 5 perusahaan, uangku miliaran, ya, alhamdulillah punya mobil banyak, punya rumah banyak. Masa istriku cuma 1? Tidak mungkin lah. Pasti istriku 4 maksimal. Ku bagi-bagi itu, ku bagi-bagi. Begitu. Tapi kalau Kristen, istri cukup 1. Kendaknya Cukup 1. banyak. Tapi pas liburan di Bali, banyak kali ayam-ayamnya. Iya kan? Nah, itu sudah rahasia umum itu. Rahasia umum. Tidak perlu lagi dibongkar, sudah rahasia umum itu. Siapa? Kalian lihatlah sendiri. Ya, kita nggak usah sebutkan oknum ya teman-teman ya. Nggak usah sebut oknum. Nggak usah sebut nama lah maksud saya. Dia seorang kaya raya, ya kan? Iya memang benar istrinya 1. Tapi ayamnya cantik-cantik bos. Tinggi melampai kayak tiang listrik, yang putih melepak kayak langsat, yang hidungnya apa kayak pantat Vespa, macam-macam lah. Ya, kenapa? Karena banyak duitnya. Memang laki-laki di situ ininya. Jadi nggak usah lah kawan-kawan Kristen, nggak usah terlalu fobia dengan Islam. Kalian belajar, coba kayak mantap tadi abang itu ya. Dia bertanya, dia nggak tahu dia bertanya. Untung dia tadi nggak sedikit nyerempet. Kalau nyerempet udah kugas dia. Ya Aspri iyalah, Aspri itu kan cuma nama. Asisten pribadi tapi sambil ngocok juga ya kan. Sama aja itu. Ramah sekali Anda. Iya kan? Aspri tapi dipakai ngocok juga. Ngocoknya pun nggak pakai tangan. Nah, Om Dio ngomong apa ya? Mohon maaf, umurku baru 15 tahun. Iya, lanjut gak? Itu ya Aspri tadi teman-teman ya. Ini Ten naiklah sini. Ten, mohon doanya ya teman-teman. Yang di YouTube, saya ulangi sekali lagi ya, yang di YouTube saya ulangin ya. Untuk tanggal 6 sampai 15 saya tidak live YouTube lah. Saya libur YouTube selama 10 hari. Jadi kalian yang di YouTube tonton uploadan ya. Uploadannya tuh ada di upload. Kalian tonton ya. Walaupun saya nggak live, ada uploadan itu ditonton ya. Kalau memang kesalahan saya sudah tidak dimaafkan, itu urusan Anda. Yang jelas saya masih teguh kepada Allah. Itu aja. Singkat saja. Oke, saya minta maaf itu aja. Cuma segitu? Iya bang, nggak usah dipanjangin gimana. Nanti saya agak kacau punya pikiran lagi. Itu rambut dari kecil apa kok jadi model kayak gini? Kayak lu rocker gitu loh. Dari dulu memang saya punya rambut panjang. Bahkan saya pernah pirang juga. Saya suka bisa nggak tuh dirapiin? Oh bisa lah. Bisa. Ya normal lah, seperti biasa. Bisa nggak? Iya, bisa. Ya udah nanti tunggu tim ya, nanti dibawa ke bengkel. Ke bengkel nggak sih tempat? Blender. Uang pangkas. Pangkas rambut. Syukur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya, Bang Andi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.